Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Samudra. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah penelitian operasional, yaitu Stochastic Single Period Model for Perishable Product, yang disusun oleh 1. Muhammad Ryan Ibnu Ilham dengan NIM 66, 2. Muhammad Aryansyah NIM 69, dan saya sendiri Wendy Samudra NIM 111. Stochastic single period adalah suatu model pengambilan keputusan yang digunakan untuk menganalisis situasi dalam suatu periode waktu dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian. Model ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen, operasi, dan keuangan, di mana keputusan hanya dibuat satu kali untuk satu periode tertentu, dan hasilnya dipengaruhi oleh variabel acak, seperti permintaan, harga, atau hasil investasi. Salah satu contoh penerapannya adalah model news vendor, yaitu ketika seorang penjual harus menentukan jumlah produk yang akan dipesan untuk dijual, padahal permintaan pelanggan tidak dapat dipastikan secara pasti. Dalam model ini, tujuan utama biasanya adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya ekspektasi dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas dari variabel acak yang relevan. Model stochastic single period menjadi penting karena membantu mengambil keputusan dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan pendekatan kuantitatif yang sistematis. Model stokastik periode tunggal untuk produk yang mudah rusak. Ketika memilih inventory untuk suatu produk, kita membedakan dari dua jenis produk, yaitu produk stabil yang dapat dijual tanpa batas waktu dan produk mudah rusak atau perishable product, yaitu produk yang hanya memiliki masa simpan singkat dan harus segera jual sebelum menjadi usang atau tidak layak jual. Contoh khas dari produk rusak adalah koran harian. Koran hanya bisa dijual pada hari terbitnya. Jika tidak laku hari itu, maka tidak akan laku sama sekali keesokan harinya. Ini disebut juga sebagai masalah penjajah koran, yaitu news vendor problem. Beberapa contoh produk mudah rusak yaitu koran majalah, bunga segar, makanan segar dipesanan, dan ini lain-lain. Contoh kasus, distributor sepeda diberi tawaran oleh produk untuk melakukan pembelian terakhir karena model sepeda akan dihentikan produksinya. Harga khusus ditawarkan hanya $200 per unit. Distributor bisa menjual seharga $450 per unit selama musim Natal. Namun, jika ada sisa sepeda yang tidak laku setelah Natal, akan dijual sebagai barang sisa hanya seharga $100 per unit. Distribusi permintaan sepeda dari toko-toko adalah acak atau random, sehingga distributor harus menentukan berapa jumlah sepeda yang akan dipesan agar bisa memaksimalkan keuntungan. Perhitungan keuntungan yaitu keuntungan sama dengan harga jual kali jumlah terjual, harga beli kali jumlah dipesan, harga salvage atau kali jumlah tidak terjual. Namun karena permintaan bersifat acak, maka jumlah sepeda yang terjual sama dengan min DS. Jumlah sepeda yang tidak terjual sama dengan max 0,S min D. D sama dengan permintaan dan S sama dengan jumlah yang dipesan. Fungsi keuntungan profit sama dengan 450 kali min DS min 200 kali S plus 90 kali max 0,S min D. Model ini juga bisa tulis sebagai relevan profit sama dengan min 450 kali max 0,D min S dan 200 kali S plus 90 kali max 0,S min D. Dengan kata lain, kerugian muncul dari permintaan tidak terpenuhi dan sepeda tidak terjual. Diketahui produk bersifat mudah rusak sama dengan hanya
bisa dijual selama satu periode, misalnya sehari. Permintaan bersifat stokastik atau acak yang dinotasikan sebagai D. Biaya C sama dengan biaya unit produk atau pembelian. H sama dengan biaya holding per unit barang sisa di akhir periode, dapat negatif jika ada nilai sisa. P sama dengan biaya kekurangan per unit permintaan yang tidak terpenuhi, kerugian, keuntungan plus goodwill. K sama dengan biaya setup, bisa 0. I sama dengan jumlah persediaan awal. Tujuan menentukan jumlah pemesanan H yang meminimalkan biaya total harapan atau memaksimalkan laba harapan. Ditanya berapa jumlah stok optimal S bintang yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan D. Bagaimana formula rumus dalam bentuk umum dan penurunan critical ratio? Yaitu jawabannya adalah variabel model H sama dengan jumlah pesanan, S sama dengan total persediaan saat awal periode, S sama dengan I plus H. D sama dengan permintaan stokastik selama satu periode, min D, S sama dengan jumlah unit yang terjual. Fungsi biaya harapan jika permintaan D adalah berubah acak kontinu dengan PDF fx. Biaya harapan C S sama dengan CS plus integral S PX min S fx dx plus integral SH S min X fx dx. Tujuan mencari S bintang yang meminimalkan CS. Rumus optimal S bintang, rumus critical ratio, menentukan nilai S bintang sehingga Fs bintang sama dengan P min C dibagi P min C plus H. Artinya Fs bintang adalah nilai fungsi distribusi kumulatif permintaan D pada titik S bintang. P min C sama dengan biaya kekurangan atau kander. H sama dengan biaya kelebihan atau holding cost min cover sama dengan cover. Jadi rumus juga bisa ditulis sebagai Fs bintang sama dengan kander per kander plus over. Aplikasi numerik contoh penjualan sepeda untuk musim Natal. Harga beli 200 US dollar. C. P sama dengan harga jual yaitu 450 US dollar. H sama dengan min 90 US dollar. Holding cost negatif karena salvage value 100 US dollar dan biaya simpan 10 US dollar. D eksponensial lambda sama dengan 1/10.000. Maka Fs bintang sama dengan 450 min 200 per 450 min 200 plus 9 sama dengan 250 per 340 sama dengan 0,735. Menggunakan CDF eksponensial untuk mencari S bintang. Fs bintang sama dengan 1 min E min S bintang per 10.000. S bintang sama dengan min 10.000 kali in 1 min 0,735 sama dengan 11.856 sepeda. Jika 1 kurang dari S bintang, maka order sebesar S bintang min I. Jika I lebih besar sama dengan S bintang, maka tidak perlu order. Jika S bintang ditentukan dari CS bintang sama dengan K plus CS bintang. Contoh, jika S bintang sama dengan 10.674 dan I sama dengan 10.000, order tambahan sama dengan 1.856 unit. Jika sama dengan 11.000 lebih dari S bintang,
maka tidak perlu order. Kesimpulannya, metode stokastik satu periode ini juga disebut news vendor model dan sangat sesuai untuk periode seperti koran, bunga, makanan segar, dan lain-lain. Model ini mengajarkan bagaimana memutuskan jumlah optimal pemesanan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan resiko rugi karena kekurangan atau kelebihan stok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan teman saya, namun ini merupakan contoh kasus lain dari stokastik single periode, yaitu seorang distributor kue kering mendapatkan tawaran untuk membeli kue eksklusif menjelang lebaran. Harga beli satu toples kue adalah 30.000. Kue hanya laku dijual selama musim lebaran seharga 60.000. Jika ada sisa kue setelah lebaran, bisa dijual sebagai barang sisa seharga 15.000 per toples. Permintaan dari pasar tidak pasti dan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 300 toples. Distributor ingin menentukan jumlah pemesanan optimal S bintang untuk memaksimalkan keuntungan harapan serta meminimalkan risiko kelebihan stok. Diketahui harga beli C sama dengan 30.000, harga jual V sama dengan 60.000, rata-rata permintaan sama dengan 300 toples, mengikuti distribusi eksponensial, tidak ada biaya setup, persediaan awal yaitu 200 toples, harga sisa atau salvage value itu 15.000, dan produk hanya berlaku satu periode atau perishable. Kemudian ditanya, yang pertama yaitu berapa jumlah pemesanan optimal S bintang untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, jika stok awal itu 200 toples, berapa banyak toples yang harus dipesan? Dijawab, rumus keuntungan atau expected profit. Keuntungan sama dengan V dikalikan min D, S ditambah S dikalikan max 0, S min D dikurangi C dikalikan S, di mana D yaitu permintaan acak, S itu jumlah dipesan. Biaya penyimpanan atau holding cost, yaitu biaya penyimpanan dihitung berdasarkan kerugian jika barang itu tidak laku, dengan rumus H sama dengan C min S sama dengan 30.000 dikurangi 15.000 sama dengan 15.000 per unit sisa. Dijawab, langkah penyelesaian yang pertama yaitu dengan menghitung critical ratio atau CR dengan rumus CR sama dengan V min C dibagi V min C ditambah H sama dengan 60.000 dikurangi 30.000 dibagi 60.000 dikurangi 30.000 ditambah 15.000 sama dengan 30.000 per 45.000 sama dengan 0,6667 atau bisa dibilang 66% untuk critical rasionya. Yang kedua yaitu tentukan S bintang dari CDF eksponensial. F dalam kurung S bintang sama dengan 1 min E pangkat min S bintang per mu sama dengan 0,6667 sama dengan 1 min E pangkat min S bintang per 300 E pangkat S bintang per 300 sama dengan 1 min 0,6667 sama dengan 0,333 sama dengan min S bintang per 300 sama dengan integral dari 0,333 yang selanjutnya itu S bintang sama dengan min 300 dikali integral dari 0,333 sama dengan 329,6 atau bisa dibilang S bintangnya yaitu 330 toples. Yang ketiga yaitu keputusan pemesanan. Jika persediaan awal yaitu 200 toples, maka order sama dengan S bintang dikurangi I sama dengan 330 dikurangi 200 yaitu sama dengan 130 toples.
Kesimpulannya, untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjual kue kering saat lebaran, distributor sebaiknya menyediakan sekitar 330 toples. Jika saat ini tersedia 200 toples, maka perlu menambah 130 toples. Biaya penyimpanan untuk sisa kue adalah 15.000 per toples, kerugian dari nilai beli ke nilai jual diskon. Gunakan model ini untuk produk yang cepat basi atau musiman. Yang kedua yaitu contoh kasus lain lagi untuk stok singkat periode. Diketahui seorang promotor konser membeli tiket dari penyelenggara dengan harga grosir, lalu menjualnya kembali secara daring. Tiket konser ini hanya berlaku untuk 1 hari dan tidak bisa dijual setelah acara selesai. Harga beli tiket C sama dengan 15.000. Harga beli tiket C sama dengan 150.000. Jika tiket tidak terjual, bisa dijual murah ke reseller seharga 100.000. Permintaan tiket D mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 400 tiket. Biaya penyimpanan tidak relevan karena tiket digital. Harga jual tiket V sama dengan 300.000. Tidak ada persediaan awal atau I-nya itu bisa dibilang kosong. Yang ditanyakan, berapa keuntungan harapan atau expected profit jika promotor memesan 300 tiket, 400 tiket, dan 500 tiket. Yang kedua yaitu pada jumlah pesanan berapa keuntungan harapan itu akan maksimal. Gunakan pendekatan numerik. Yang selanjutnya yaitu dijawab. Langkah pertama yaitu rumus keuntungan harapan atau expected profit. E dalam kurung S sama dengan V dikali E dalam kurung min D, S ditambah S dikali E dalam kurung max 0, S min D dikurangi C dikalikan S. Karena distribusi eksponensial dengan rata-rata mu sama dengan 400, maka E dalam kurung min D, S sama dengan mu dikalikan dalam kurung 1 min E pangkat min S per mu, dan E dalam kurung max 0, S min D sama dengan S min E dalam kurung min D, S. 1A. Jika S sama dengan 300, maka E dalam kurung min D, 300 sama dengan 400 dalam kurung 1 min E pangkat min 300 per 400 sama dengan 400 dalam kurung 1 min E pangkat min 0,75 sama dengan 400 dalam kurung 1 min 0,4724 sama dengan 211,04. E dalam kurung max 0, S min D sama dengan 300 dikurangi 211,04 sama dengan 88,96, yaitu dengan EP sama dengan 300.000 dikalikan 211,04 ditambah 100.000 dikali 88,96 dikurangi 150.000 dikalikan 300 sama dengan 63.312.000 ditambahkan 8.896.000 dikurangi 45 juta sama dengan 27.208.000. 1B. Jika S-nya itu 400, itu dengan rumus E min dalam kurung D, 400 sama dengan 400 dalam kurung 1 min E pangkat min 400 per 400 sama dengan 400 dalam kurung 1 min E pangkat min 1 sama dengan 400 dalam kurung 1 min 0,1 sama dengan 400 dalam kurung 1 min 0,3679 sama dengan 252,84. E dalam kurung max 0, S min T sama dengan 400 dikurangi 252,84 sama dengan 147,16, dengan EP sama dengan 300.000 dikalikan 252,84 ditambah 100.000 dikalikan 147,16 dikurangi 150.000 dikalikan 400 sama dengan 75.852.000
ditambah 14.716.000 dikurangi 60 juta sama dengan 30.568.000. 1C jika S-nya 500 dengan E min dalam kurung D 500 sama dengan 400 dalam kurung 1 min E pangkat min 500 per 400 sama dengan 400 dalam kurung 1 min E min pangkat 1 min E pangkat min 1,25 sama dengan 400 dalam kurung 1,0,2865 sama dengan 285,4. E max dalam kurung 0, S min T sama dengan 500 dikurangi 285,4 sama dengan 214,6. Dengan EP sama dengan 300.000 dikalikan 285,4 ditambah 100.000 dikalikan 214,6 dikurangi 150.000 dikalikan 500 sama dengan 85.620 ditambah 21.460.000 dikurangi 75 juta sama dengan 32.080.000. Dijawab untuk pertanyaan nomor 2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membandingkan keuntungan harapan atau expected profit pada beberapa nilai pemesanan tiket atau S dengan asumsi yang pertama, yaitu harga beli C sama dengan 150.000, harga jual V sama dengan 300.000, harga operasi SA atau S sama dengan 100.000, dan distribusi permintaan eksponensial dengan rata-rata 400 tiket. Rumus keuntungan harapan yaitu E dalam kurung PS sama dengan V dikali E dalam kurung min D, S ditambah S dikalikan dalam kurung S min E dalam kurung min D, S dikurangi C dikalikan S. Perbandingan keuntungan harapan pada berbagai nilai S. Jumlah yang dipesan S-nya itu 300 tiket, itu E min D, S-nya itu 211,04, E max 0, S min D-nya itu 88,96 dengan expected profit-nya itu 27.208.000. Dengan 400 tiket itu menghasilkan 252,84 dan E max-nya itu 147,16 dan expected profit-nya 30.568.000. Jika 500 tiket, E min-nya itu menghasilkan 285,40 dan E max-nya menghasilkan 214,60 dan expected profit-nya itu 32.080.000. Sedangkan jika 600 tiket itu E min-nya itu 311,60, E max-nya itu 288,40 dan expected profit-nya turun menjadi 31.960.000. Dan bila mana yang dipesan itu 700 tiket, maka E min-nya 332,08 dan E max-nya 367,92 dan expected profit-nya 30.992.000. Catatan dengan E min dalam kurung D, S dihitung dengan rumus E dalam kurung min D, S sama dengan mu dikalikan dalam kurung 1 min E pangkat min S per mu dengan mu sama dengan 400. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu keuntungan harapan terus meningkat dari S300 hingga S500. Pada S500 tiket, keuntungan harapan maksimum tercapai yaitu 32.080.000. Namun setelah S sama dengan 500, keuntungan harapan itu justru menurun karena terlalu banyak tiket yang tidak terjual dan hanya dijual murah atau obral, menyebabkan kerugian relatif dari sisi investasi. Mungkin cukup penjelasan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Oke, langsung saja contoh kasus yang ketiga. Sebuah toko bunga di pusat kota setiap pagi menjual bunga mawar segar.
mawar hanya bisa dijual pada hari itu saja karena akan layu keesokan harinya. Jika tidak terjual, sisa mawar akan dijual murah ke pembuat parfum sebagai certified product. Pemilik toko harus menentukan beberapa banyak tangkai mawar yang harus dibeli setiap pagi dari distributor agar keuntungan yang diharapkan maksimal. Oke, di sini yang diketahui adalah pertama adalah harga beli mawar dari distributor C sama dengan 5.000 per tangkai. Kemudian yang kedua adalah harga jual mawar kepada pelanggan B dengan harga 12.000 per tangkai. Nah, yang ketiga, jika ada sisa bunga di sore hari dapat dijual ke pembuat parfum sebesar 2.000 per tangkai atau certified value atau V. Yang kemudian tidak ada biaya penyimpanan khusus. Oke, yang ditanya, berapa jumlah mawar yang optimal untuk dibeli es bintang setiap pagi agar keuntungan yang diharapkan maksimal? Nah, kita langsung akan menjawabnya. Yang pertama-tama kita asumsikan dulu distribusi permintaan awal mawar. Ya, yang pertama permintaan tangkai dan probabilitas. Nah, di 40 permintaan per tangkai probabilitasnya adalah 0,10. Nah, yang permintaan 50 per tangkai probabilitasnya adalah 0,15 dan permintaan 60 per tangkai probabilitasnya adalah 0,30 dan permintaan 70 per tangkai 70 tangkai, nah itu 0,25, kemudian permintaan 80 tangkai itu adalah 0,20. Nah, oke. Untuk langkah pertama, hitung parameter biaya. Nah, yang pertama adalah cost of endurance sama dengan P kurangi C, yaitu 12.000 dikurangi 5.000 adalah 7.000. Kemudian cost of overage itu C kurangi V sama dengan 5.000 kurangi 2.000. Nah, didapatkan adalah Rp3.000. Nah, langkah yang kedua adalah hitung critical rasionya atau CR. Nah, di sini CR sama dengan counter per C-under plus C-cover. Nah, itu sama dengan 7.000 per 7.000 plus 3.000. Oke, sama dengan berarti 7.000 per 10.000, yaitu didapatkan 0,70. Nah, langkah ketiga, cari nilai S bintangnya. Dari distribusi permintaan yang disebut F S bintang kurang lebih dari 0,70. Oke, lanjut. Langkah yang ketiga adalah cari nilai S bintang dari distribusi permintaan yang membuat F S bintang lebih dari sama dengan 0,70. Nah, di sini ada tabelnya adalah D permintaan. D permintaannya itu kan yang pertama itu 40, probabilitasnya adalah 0,10 dan kumulatifnya 0,10. Kemudian untuk permintaan 50 itu probabilitasnya 0,15, kumulatifnya 0,25. Kemudian untuk permintaan 60 probabilitasnya adalah 0,30 dan kumulatifnya 0,55. Kemudian untuk yang permintaan 70 itu probabilitasnya adalah 0,25, kumulatifnya adalah 0,80. Nah, nilai ini adalah nilai pertama dari lebih dari sama dengan 0,70. Kemudian untuk permintaan 80 itu probabilitasnya adalah 0,20 yang dimana kumulatifnya adalah 1. Nah, kemudian maka S bintangnya adalah 70 tangkai. Nah, toko bunga sebaiknya membeli sebanyak 70 tangkai mawar setiap pagi untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Kemudian untuk kesimpulan ini adalah model stokastik satu periode news vendor model sangat berguna dalam membantu pengambilan keputusan pemesanan untuk produk yang hanya dapat dijual dalam jangka waktu singkat, seperti bunga mawar segar. Dalam kasus ini, toko bunga menghadapi ketidakpastian permintaan setiap hari dengan mempertimbangkan harga beli
harga jual, dan nilai sisa produk yang tidak terjual. Pemilik toko dapat menggunakan pendekatan rasio kritis critical ratio untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal berdasarkan analisis. Yang pertama, biaya kekurangan adalah Rp7.000, biaya kelebihan adalah Rp3.000, critical rasionya adalah 0,70. Kemudian dari distribusi probabilitas permintaan, nilai kumulatif yang mendekati atau melebihi 0,70 tercapai pada permintaan 70 rangkai. Nah, maka keputusan optimal adalah toko bunga sebaiknya memesan sebanyak 70 tangkai bunga mawar setiap pagi. Dengan pesanan ini, toko dapat meminimalkan resiko kehilangan penjualan sekaligus menghindari kerugian dari bunga sisa yang tidak terjual. Nah, model ini memberikan pendekatan kuantitatif yang kuat dan praktis dalam pengambilan keputusan manajerial harian. Kemudian untuk kesimpulan teori ketersediaan adalah kesimpulan teori ketersediaan atau inventory availability theory adalah yang pertama, tujuan utama dari teori ketersediaan adalah untuk menentukan jumlah persediaan optimal yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan dengan ketidakpastian guna memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan total biaya. Yang kedua adalah permintaan seringkali bersifat stokastik atau acak atau tidak pasti, sehingga keputusan pemesanan order quantity harus mempertimbangkan distribusi probabilitas permintaan. Kemudian yang ketiga, dalam kasus model sekali beli single period model dikenal juga sebagai model news vendor. Keputusan pembelian didasarkan pada critical ratio. Kemudian untuk selanjutnya adalah kuantitas optimal dipesan saat akumulasi probabilitas permintaan mencapai nilai CR. CR sama dengan biaya kekurangan understock per biaya kekurangan plus biaya kelebihan overstock. Yang keempat adalah terdapat dua risiko utama. Yang pertama, kelebihan stok menyebabkan biaya penyimpanan penurunan nilai atau kehilangan. Yang kedua, untuk kekurangan stok menyebabkan kehilangan potensi penjualan, kerugian goodwill atau penalti. Yang kelima, model ini relevan untuk produk musiman, produk rusak cepat atau perishable, atau barang obral atau habis produksi, atau discontinued product. Nah, yang keenam adalah pemahaman terhadap parameter biaya atau biaya beli, jual, salvage, simpan, dan kekurangan. Sangat penting untuk merancang strategi ketersediaan yang optimal. Nah, kesimpulan yang ketujuh itu adalah simulasi dan pemodelan probabilistik sangat membantu dalam mengevaluasi strategi pemesanan berdasarkan data historis permintaan. Nah, dengan memahami teori ketersediaan, manajer dapat membuat keputusan pemesanan yang lebih rasional, berbasis data, dan mempertimbangkan resiko ketidakpastian permintaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pemaparan ini. Jika ada salah kata, masih banyak kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.